Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء لوجه الله ومرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan bertanya, silakan kalau ada yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma'adinil anwar wal asrar wa ala man ittaba'ahum wa kafal athar wa man ala manhajihim sar ila yaumi liqa'il malikid dayyanil ghaffar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kenikmatan yang tidak bisa kita beli. Yang dahulu Allah Subhanahu wa taala memang sudah menganjurkan kita untuk termasuk hamba-hamba yang terpilih mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, idola kita, panutan kita yang telah
menyampaikan agama ini, menyampaikan apa yang telah Allah amanatkan kepada beliau tanpa ada yang beliau sembunyikan sedikit pun. Alhamdulillah. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, ahli baitnya, dan juga orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini pembahasan kita setelah kemarin kita membahas tentang tanda-tanda balik, ya, alamatul bulugh, tanda-tanda balik, tanda-tanda seseorang itu sudah sampai ke batasan yang dia itu sudah menerima tanggungan, ya. Ada 3, ya masih hafal insyaallah ya, masih hafal ya. Ada 3 harus dihafal, harus dipahami. Jadi panjenengan semua nanti punya ilmunya, sudah tahu. Kemudian setelah itu kita membahas pasal selanjutnya adalah membahas tentang syarat-syarat beristinja. Syarat-syarat beristinja dengan batu. Syarat-syarat beristinja dengan batu. Kalau syaratnya istinja dengan air mudah, gampang. Yang penting airnya itu suci dan mensucikan, segitu toh. Kemudian bersih, itu sudah bersih misalnya. Tapi kalau ketika kita mau beristinja dengan menggunakan batu, ya apa syarat-syaratnya? Nah, sekarang apa itu istinja? Kita akan membahas apa itu istinja pertama kali ya. Al-istinja lughatan al-qata'. Istinja itu secara bahasa maknanya adalah memotong, memutus. Maknanya istinja itu memotong atau memutus, ya, memotong, potong. Syar'an, secara pengertian syariatnya apa? Pengertian secara syar'inya, istinja itu adalah menghilangkan dari kemaluan, ya, menghilangkan dari kemaluan menghilangkan dari kemaluan hal yang najis, yang kotor, paham ya? Menghilangkan dari kemaluan hal yang najis, yang kotor, yang keluar dari kemaluan, paham ya? Dengan air atau batu. Paham? Tahu lagi ya. Secara pengertian syar'inya, pengertian syariatnya adalah menghilangkan dari kemaluan hal yang najis, yang kotor, yang najis dan kotor bisa, atau yang najis, yang kotor, yang keluar dari kemaluan dengan air atau batu. Paham ya teman-teman ya? Hukumnya gimana? Sekarang sebelum kita bahas masalah hukum istinja, kita akan bahas istinja dulu. Jadi istinja ini gampangannya, cara bahasa Jawanya itu cawik ya. Kamu itu ketika kita berhadas, mengeluarkan hadas kecil atau hadas besar, atau keluar dari salah satu dari 2 lubang, ya, lubang depan, lubang belakang, itu cara mensucikannya gimana? Paham ya? Sedangkan istinja sendiri itu adalah menghilangkan dari kemaluan. Jadi dari kemaluan itu ada yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Kotoran yang najis, ya, suatu yang najis, suatu hal yang najis dan sifatnya kotor, kemudian keluarnya juga dari kemaluan itu sendiri. Itu namanya istinja. Kalau yang suatu yang kotor ngenai kakimu, tanganmu, paham ya? Tapi keluarnya sama-sama dari kemaluan. Pas kamu orang ya, yang laki-laki kalau buang air kecil gak boleh berdiri, ojo lek ngoyo mek ngadeg ya, apa meneh ngoyo ndek embong, ojo sampai kok gak isin apa. Loh iya bener ini, iki kadung kebelet, waduh, atau ngompol timbangan ngoyo ndek embong. Bener ya?
Ngompol nggak ketoro, ini kok handphone jelas ini. Jangan sampai ini suatu dicacap kamu lagi santri lagi, kita santri mana? Waduh, ya. Santri, mau corotin, sholawatan, ngaji, wis ngerti hukumnya. Ketika buang air kecil sambil berdiri di jalan, ya, paham ya? Solusinya gimana? Ya cari ono tempat yang sepi lah sebelah. Paham ya? Itu nanti ada cara-cara di kitab Bidayatul Hidayah disebutkan itu. Kalau kamu ingin istinja, zaman dulu itu nggak ada kamar mandi. Zaman dulu itu nggak ada kamar mandi. Jadi orang kalau mau istinja pergi sih, tuh ke gurun pasir dulu sekiranya nggak ada orang yang melihat. Tapi orang dulu makanannya itu nggak macam-macam. Nah kita sekarang makanannya ono sing ceker setan, mie setan, pedes akhirnya mules cepet buang air kan seperti itu. Ya kan? Macam-macam tempe penyet. Zaman zaman dulu kurma, susu minumnya cuma kurma sama susu onta, terus gimana top. Zaman dulu seperti itu, paham ya? Paham ya adik-adik sekalian. Kemudian apa? Zaman dulu tuh coba kamu lihat, coba kita bayangkan. Zaman dia sekelas raja presidennya lah kalau zaman sekarang. Raja aja nggak punya kamar mandi. Kan dulu kamar mandi. Kalau mau mandi mau buang air harus di sungai. Firaun itu kan raja, ya kan? Nggak punya kamar mandi dia. Kok bisa tahu kok kalau nggak punya kamar mandi? Lalu istrinya Firaun itu menemukan Nabi Musa ketika di sungai kok. Ya, ketika di sungai mandi atau lain sebagainya seperti itu. Zaman dulu seperti itu. Zaman sekarang kita masih enak. Zaman sekarang sudah enak. Nah, yang dinamakan istinja itu adalah kita mensucikan dari mengeluarkan apa yang mensucikan dari kemaluan itu kita sucikan. Ya, lubang depan, lubang belakang kita sucikan. Kalau ini pembahasan fikih kita harus tahu, paham ya? Lubang depan, lubang belakang harus kita sucikan. Ketika apa? Ketika keluar dari lubang tersebut suatu hal yang najis, kotor, ya, najis dan kotor dengan apa? Dengan air atau paham ya? Jadi kalau ada suatu kotoran yang najis keluarnya dari kemaluan juga, tapi ya pas umpamanya pas kencing sambil berdiri, akhirnya nyiprat-nyiprat ke kakinya, mensucikannya di kaki ya, di pundak, di betis atau di paha, nyiprat-nyiprat. Itu bukan istinja namanya, itu mensucikan saja. Istinja itu di dua tempat itu tadi, kemaluan belakang sama depan, paham ya, dua jalan tadi itu ya. Dan apa yang keluar dari kemaluan? Kalau umpamanya ya suatu najis tapi keluarnya bukan dari kemaluan, kamu sucikan, itu bukan istinja juga. Paham ya? Seperti itu. Dengan air atau batu. Kemudian kita akan bahas hukum istinja. Hukumnya istinja itu wajib. Cawi ya, cebok itu hukumnya wajib dari apa? Dari setiap hal yang najis dan kotor. Hal yang najis dan kotor kita istinja itu hukumnya wajib. Paham ya? Hukumnya wajib. Dan juga ada istinja yang hukumnya sunnah. Kapan itu istinja hukumnya sunnah? Kalau yang keluar itu beku, apa ya, atos. Ya. Umpamanya kamu makan ngelek pulpen umpamanya ya. Ngelek pulpen. Keluarnya masih keras, bentuk pulpen. Enggak ada kotornya sama sekali. Gimana ketika kamu mau istinja dari itu, kamu mau cebok dari itu? Hukumnya apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Paham ya? Warnanya atos. Makan pentol nggak mungkin betul-betul mana ya? Paham ya? Wajib istinja dan membatalkan wudu juga itu. Ngerti ya? Walaupun si metu tetap pulpen. Ya pulpen atau ngemut step ya, penghapus itu. Hilek. Paham ya? Seperti itu ya. Kemudian
Apalagi ada juga istinja yang hukumnya makruh. Itu istinja apa? Istinja dari apa? Istinja dari angin, ya, ngentut ya. Angin metu ya, bocor terus bocewoi, makruh hukumnya. Makruh karena itu tidak najis. Paham? Walaupun keluar dari salah satu lubang dari dua jalan tadi, tapi dia sifatnya bukan najis dan bukan yang kotor. Angin tok betul nih. Ya, gas seperti itu ya. Enggak najis. Membatalkan wudu tapi enggak najis. Ketika kita cawi ya, cebok dari itu, istinja dari angin tadi, hukumnya apa? Waduh, enggak ngerti paman nih. Oh, dikira semuanya najis, akhirnya cebok, pas habis kentut cebok. Ya, keluar anginnya cebok. Hukumnya apa? Makruh karena enggak ada gunanya, sudah bersih tempatnya. Paham ya? Kemudian pakai air, lalu buang-buang air. Nah, itu yang buang-buang air itu hukumnya makruh. Paham ya teman-teman sekalian ya? Kemudian ada istinja yang hukumnya itu mubah. Dari apa? Dari keringet. Ya, umpamanya kamu lari-lari, ya pakai celana, keringetan semua gobios, ya akhirnya kamu basuhi semua, ya, oleh keringetan. Ya. Walaupun itu keringetnya sampai di kemaluan depan atau kemaluan belakangmu, itu suci keringet, ya, dan gak kotor. Tapi kamu bersihkan dengan air, waduh, gak enak melihat kabeh, keringet kan? Apa hukumnya? Boleh, coba. Karena masih ada gunanya. Airnya masih ono kanggone seane, ngresi keringet. Kalau angin tadi lo kan gak ono kanggone. Ya kan seperti itu ya. Kemudian ada istinja yang hukumnya itu haram. Ayo, cawi hukumnya haram. Kapan itu? Ketika istinjanya dengan media, atau media itu maksudnya air atau batu tadi loh. Ketika dia istinjanya dengan air dan batu yang gosok. Ngerti gosok? Nyuri. Ya. Bukan nyuri, lek nyuri itu jelas. Lek nyuri itu maksudnya khufya, sembunyi-sembunyi lek nyuri. Lek gosok itu ketok wis. Teke wong ora disaut digawe saenake dhewe tanpa izinnya dia. Itu gosok. Biasanya lek di pondok itu sendal sing sering. Biasanya sendal. Ngerti ya? Ya, tapi di sini aman ya insyaallah ya. Di kene aman. Alhamdulillah karena ngrasakno pondok itu nikmat ya. Sendalmu digosok. Dua pilihan, antara kamu ikut gosok juga atau antara kamu nyeker. Tapi lek kamu ikut gosok juga akhirnya tersebarlah penggosokan. Iya, selalu kancamu sing gosok kok dhek gosok pisan, dhek gosok meneh, gosok maneh. Akhirnya banyak sendal yang hilang. Dari situlah. Paham ya? Sendal kalau pas Jumatan hilang sendal itu bukan gosok, itu nyolong lagi. Soalnya enggak ada angin balik pisan. Ya kan? Seperti itu. Airnya gosok. Ya, airnya gosok, batunya gosok. Ya, batunya itu punya orang lain digunakan secara paksa. Waktu akik umpamanya. Waduh. Nah, nanti kita akan bahas apakah sah kita beristinja dengan batu, apapun batunya atau gimana. Nah, kita bahas sekarang ini ya, malam ini ya. Itu hukum-hukumnya sudah paham semua ya? Paham semua ya? Nah, sekarang kita akan bahas paling afdolnya cara beristinja. Kamu mau istinja, paling afdolnya cara beristinja itu gimana? Ketika kita menyatukan antara air dan batu, itu paling afdolnya istinja. Kalau kita mau pakai salah satunya saja, yang paling afdol yang mana? Pakai air. Karena air bisa menghilangkan ain itu rupane sak icak ya. Rupanya apa rupa bahasa Indonesia? Rupa ya. Bisa menghilangkan rupanya dan juga bekasnya. Paham ya? Air lagi Pak. Kalau pakai batu tok, ya batu tok. Rupanya hilang, tapi bekasnya itu sih ono ya. Sing ono rada garing ngono kadang-kadang. Ada masih ada gitu loh. Enggak tuntas, enggak. Paham ya? Kemudian kalau kita posisi kita pakai batu itu kapan? Posisi kita pakai batu itu ketika kita umpamanya nggak punya air, ya. Atau airnya itu sangat kita butuhkan daripada kita istinja.
Usari gigi di ngombe ae timbangane kok mati kausan kan seperti itu. Baju cuci baju aja seperti itu. Paham ya? Ketika itu istinja dengan batu itu sah. Kita sholat nih istinja dengan batu itu sah. Paham ya? Sah. Tapi ada syarat-syaratnya. Gimana kriteria syarat-syarat yang memperbolehkan kita itu beristinja cebok dengan batu? Lagi banyu gampang. Ketika kita buang air besar, kita cebok pakai air ya. Itu gampang sekali. Yang penting airnya suci dan mensucikan. Nanti kita akan bahas kapan-kapan, nanti pembahasan setelahnya kita akan bahas air itu yang suci dan mensucikan itu gimana? Apa air teh mbok kayak cewek? Enggak mungkin. Kita harus tahu, paham ya? Atau air sirup, ini waduh. Enggak boleh. Sekarang kita akan bahas. Paham ya? Kemudian syarat-syarat yang pertama. Sekarang kita bahas syarat-syaratnya. Syarat-syarat istinja dengan menggunakan batu itu ada berapa? Ada 8. Thamaniyah. Syurutul istinja al-hajari thamaniyah. Ila an qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumi wa barakatuh fid darin amin wa nafa'ana bi jami' syuyukhina. Faslun syurut ijza'il hajari thamaniyah. Paham ya? Syarat-syaratnya ketika kita mau beristinja dengan batu ada 8. Apa itu? Yang pertama adalah an yakuna bi thalathati ahjarin. Hendaknya ketika beristinja hendaknya menggunakan 3 batu. Hendaknya menggunakan 3 batu. Paham ya teman-teman ya? Hendaknya menggunakan 3 batu. Tapi apakah kita harus nyari 3 batu ataukah cukup 1 batu? Yang dimaksud hendaknya menggunakan 3 batu di sini adalah hendaknya menggunakan 3 usapan. Bukan 3 batu maksudnya, tapi 3 usapan. Maksudnya 3 batu ini 3 usapan. Jadi walaupun 1 batu, batunya bulat gini ya, batu ini bundar gini ya. Usapan pertama umpamanya ya, pakai batu yang sebelah sini. Paham ya? Usapan keduanya pakai yang sebelah sininya. Usapan ketiganya pakai yang belakangnya lagi. Ini cukup walaupun 1 batu. Paham ya? Tapi batu ini cilik. 1 usapan jadi nyari 3. 1 usapan 2, 1 usapan 2. Karena nggak bisa istinja nanti dengan batu yang najis, nggak bisa. Paham ya? Harus dengan batu yang suci. Maksudnya 3 batu adalah 3 usapan, ya, paham ya? 3 sentuhan ya, 3 sentuhan. Jadi ketika kita istinja dengan batu, paham ya? Mungkin sekarang kita merasa waduh, mau seorang gaya batu ya. Kita sudah punya air, sudah punya itu ya. Kita harus belajar. Kita sudah hidup di zaman modern, enggak. Antum semua kalau modern nanti naik pesawat, di dalam pesawat itu pakai tisu, ya apa istinja? Paham ya? Kemudian di bandara itu pakai tisu, gimana istinja? Kalau saya tahu numpak kapal lah ya? Hah? Lion Air nyemplung. Ya. Semoga ditakdirkan naik pesawat. Untuk kayak apa? Kayak haji. Amin. Kayak haji, kayak Hadromo supaya bisa ketarim. Amin Allahumma. Amin. Mekah Madinah ya. Ojo pikir numpak pesawat engko awak nang Australia, Singapura. Penting haji, paham ya? Ngerti ya? Saya mau naik pesawat untuk apa? Saya mau dakwah ke Australia, ke Singapura, ke seluruh dunia. Seperti itu, paham ya? Jadi kadang-kadang hari cilik-cilik lek kalau pesawat tak seneng. Engko ditapati, apa le seneng le? Kepengen nang Amerika, Bu. Pengen ke sini. Kamu nggak usah punya keinginan, aku pengen numpak pesawat iki ben keliling dunia dakwah. Seperti itu. Paham ya? Jadi di pesawat itu pakai tisu. Nah, apakah boleh pakai tisu, bukan batu? Nanti kita akan bahas ya. Sini masih masuk pembahasannya, paham ya? Gimana tadi syaratnya?
hendaknya menggunakan 3 batu. Dan yang dimaksud dengan batu di sini itu apa? Apakah harus batu, batu kerikil, atau batu kali, atau batu bata, atau batu apa ya? Maksudnya itu apa? Kita akan bahas. Yang dimaksud batu di sini adalah semua hal yang keras, kaku, paham ya? Tahir, suci, keras, wis keras, suci, paham ya? Yang dimaksud batu adalah semua hal yang keras, suci, qali', bisa mencabut. Maksudnya bisa menghilangi ghairi muhtaram dan tidak mulia. Paham ya? Tidak mulia. Pertama, sesuatu yang keras, jadi nggak bisa pakai sesuatu yang lembek. Paham ya? Sesuatu yang lembek contohnya apa? Nggak bisa pakai sesuatu yang lembek banget. Terus tisu gimana? Tisu dia itu nggak lembek, paham ya? Tisu itu kasar, bisa menghilangkan. Qali' juga, paham ya? Kemudian qali'. Tisu ini sama ulama digolek-goleki. Akhirnya para ulama membolehkan istinja dengan tisu. Paham ya? Karena masuk syaratnya. Paham ya? Kemudian kita pakai istinja pakai kereweng ya. Kereweng itu apa? Genteng itu ya, genteng pecahan-pecahan genteng. Boleh nggak itu? Batu nggak itu? Bukan batu kan, tapi boleh. Kenapa? Karena sifatnya keras. Batu bata, boleh nggak? Boleh karena sifatnya keras. Kemudian tahir, suci, harus yang suci. Kalau sampai itu bukan suci, nggak bisa. Nah, ya, lek gak suci nggak iso. Suci. Setelah itu qali', bisa mencabut atau bisa menghilangkan najisnya, bisa membersihkan. Kalau umpamanya nggak bisa membersihkan karena saking licinnya, lunyu tadi kayak sampai resik ya. Kalau yang bisa membersihkan, jangan tisu itu bisa membersihkan. Itu bisa membersihkan. Paham ya teman-teman? Ghairu muhtaram dan tidak mulia. Mulia contohnya apa? Batu akik mulia. Kamu mau istinja pakai emas, mulia. Gak boleh. Syariat itu memperhatikan loh. Supaya apa? Hatinya orang fakir itu gak sakit hati. Biasanya kan orang sugih, seneng sombongan, akhirnya saking sugihnya emas dikai istinja. Kan hatinya orang fakir ketika mendengar seperti itu, ya Allah, saya gak bisa makan, dia seenaknya emas dibuat istinja. Lah seperti itu. Paham ya? Makanan gak boleh buat istinja. Iwak tempe, boleh istinja, gak boleh. Ada cerita, ya. Orang mengatakan roti bagi saya bukan hal yang mulia karena saya bisa beli roti banyak. Akhirnya dia istinja pakai roti. Alhamdulillah. Dia orang sombong. Istinja pakai roti. Sama Allah dikasih pelajaran. Gak suwe dia habis itu roti tadi yang dibuat istinja itu tadi dibuang ke tempat sampah, ya, langsung nggak lama dia bangkrut, ludes semua hartanya. Dia nggak bisa makan sampai dia ingat, ya Allah, saya dulu pernah buang roti tak pakai istinja. Ya Allah, kalau mana sih tak mangan, tak golek mana sih bae nemu. Besok ketemu itu roti sing tak buang. Ketemu itu roti dimakan sama dia. Ini loh, Allah kalau menghinakan seseorang itu gampang. Paham gak? Makanya jangan sombong-sombong. Ini kita istinja nggak boleh pakai hal yang mulia. Paham ya? Tisu lah, nggak mulia kan, tisu kan terus dibayar umbel sembarang kali, ya kan? Nggak mulia. Kalau kertas mulia, pakai tulisan, paham ya? Ngerti ya? Coba lagi kertas. Nah, kebanyakan yang paling afdal, kebanyakan guru-guru kita. Saya tahu Abu Hasan, Habib Umar, semuanya itu setiap kali beliau istinja, beliau itu menganjurkan pakai tisu. Jadi kan yang paling afdal tadi caranya gimana? Pakai batu sama pakai air dijadikan satu, menyatukan antara batu dan air. Ojo batunya sih marang ngono. Ojo airnya sih marang ngono. Watune jangan. Enggak ada faedahnya, soalnya udah bersih kalau pakai air. Paham ya? Tapi pakai batu dulu, habis itu pakai air. Itu sunnah. Lakukan seumur hidup kita walaupun satu kali. Lakukan. Paham ya? Nah, kan kalau kalian itu
umpamanya di kamar mandi kalian disiapi tisu atau disiapi batu, itu juga boleh. Setiap istinja ada, jadi ya praktek. Karena kan kalian belajar kan, ya apa cara istinja dengan batu. Selain media, selain air, pakai tisu, praktek. Saya tahu Abu Hasan itu kalau mau mandi pasti sangkut tisu banyak. Kemana-mana pasti ada tisu di sampingnya, banyak. Nggak tahu Abu Hasan. Saya orang bingung, gue kalau mandi pakai tisu kenapa? Oh, saya ingat sekarang, karena paling afdolnya istinja seperti itu, paham ya? Dan Buya Hasan ya gak ngomong, aku kalau gue gini gak ngomong. Soalnya ngapain masuk kamar mandi mau ngomong cerita-cerita istinja pakai tisu sama air, gak mungkin kan ya. Umar juga seperti itu, beliau gak ngomong, cuman waktu itu beliau mengisyaratkan. Beliau sangat mengisyaratkan. Paling afdolnya seperti itu, gak pantas kata beliau. Waduh, ini saya rada angel ini kelakonannya ya, tapi saya tanya bismillah, paham ya? Bismillah, pakai tisu sama pakai itu, atau nyari batu lah, pengen tempel tisu boleh waktu, mari habis istinja dengan batu, kemudian pakai air lek, kan setelah itu batunya najis kan, disucikan, ya disucikan, setelah suci lagi batunya, seperti itu. Tapi waktu itu setelah Umar bahas masalah itu, mungkin seperti itu di ijazahnya beliau, akhirnya para pengurus tergerak untuk menyediakan tisu di kamar mandi setiap santri. Setelah itu, tapi santri yang disuruh gerak, santri disuruh urunan sih untuk beli wadahnya tisu. Karena ada wadah tisu yang khusus kamar mandi ya, seperti itu. Ini seperti itu, paham ya? Makanya panjenengan bisa kalian semua lakukan walaupun seumur hidup. Tapi kalau kalian mau walaupun seumur hidup ya, seumur hidup sekali maksudnya ya, walaupun seumur hidup sampai mati terus ya, maksudnya kalau bisa seperti itu nggak apa-apa. Allah memuji orang yang bersuci dengan cara seperti itu di dalam Al-Quran. Apa firman-Nya Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Orang-orang yang bersuci, maksudnya bersuci di sini gimana? Istinja menggunakan dua media tadi, paham ya? Yang dipuji sama Allah itu tafsirnya seperti itu. Orang yang istinja dengan menggunakan dua media, Allah sangat cinta sama mereka, paham ya teman-teman kalian? Karena dia menjaga betul kesucian, seperti itu. Kalau orang-orang zaman dulu, mereka berpergian jauh, gak ada namanya toilet umum, gak ada, pom bensin gak ada zaman dulu. Motor karena bensinnya ya nggak ada, jadi mereka siap-siap sudah batu itu sudah siap-siap karena air itu digunakan untuk perbekalan saja, bukan dibuat istinja, paham ya? Alhamdulillah atas nikmat wujud air itu masih diadakan sama Allah. Coba kalau bagi sorot ya, pernah nggak di Mergosono mati air gitu? Pernah? Air mati nggak pernah? Alhamdulillah PDAM ini alhamdulillah ya jalan terus, alhamdulillah nikmat dari Allah SWT, paham ya? Kemudian paham ya tadi yang dimaksud batu itu apa ya? Apa syarat-syaratnya batu tadi, paham ya? Kemudian menggunakan tiga batu itu maksudnya 3 usapan, 3 sentuhan, paham ya? 3 sentuhan dengan 3 bagian, 3 sentuhan dengan 3 bagian berarti gak bisa dengan 1 bagian top. Ini waktu sing kene tok disentuh 3 kali nggak bisa karena ini sudah najis. Ulangi lagi. Bisa nggak dengan 1 bagian, dengan 1 sisi? Bisa asal setelah 1 sisi ini dipakai, disuci nosih, digawe maneh. Iya, baru iso. Paham ya? Kayak gitu. Jadi intinya pakai 3 sentuhan dengan beberapa sisi, 3 sisi tadi ya. Paham ya? Seperti itu. Ngerti ya? Kemudian wa an yulqiyal mahal, dan hendaknya batu tersebut, media tersebut bisa membersihkan tempatnya. Sing dimaksud tempat itu apa? Yang dimaksud tempat di sini adalah sofha wal hasyafah. Hasyafah ini tempat ujung ketika kita buang air kecil, kencing ya, ketika kita buang air kecil, kencing, ujungnya itu hasyafah ya, ujungnya ya, tempat keluarnya pas tuh loh ya, lubangnya pas itu hasyafah.
Maksudnya apa? Hendaknya betul-betul membersihkan. Kalau ketika buang air kecil, pipis, kencing gitu ya, harus membersihkan hasyafahnya, tempat keluarnya, lubangnya itu. Paham ya? Atasnya itu ya, depannya. Ketika buang air besar, harus bisa membersihkan sofha. Sofha ini yang nutup ya, ketika ya nutup, gak itu yang nutup ya. Kalau nggak keluar nutup itu, yang nutup itu ya. Paham ya? Ya, di situ harus bisa membersihkan itunya. Itu yang dimaksud. Pokoknya tempat keluarnya persis. Ya, bukan samping-sampingnya. Lubangnya persis. Ya, lubangnya persis sama sedikit sebelah-sebelahnya dari sebelah-sebelahnya. Paham ya? Awalnya praktek mulai gak enak ya. Ya apa dia? Iya, soalnya kita menjaga hebatnya majelis. Ya, paham ya? Barbar lah, waduh, gak enak ya. Kita menjaga kewibawaan majelis ya. Sampai ini majelis ilmu, nggak boleh disembunyikan, tapi ojo teman-teman, coba barbar ya. Paham ya? Mungkin bisa apa? Kasih masal. Waduh, masalin hawa. Ya, masalnya ya jadi Biar lebih paham. ketika yang dimaksud hendaknya batu tersebut itu betul-betul membersihkan tempatnya. Yang dimaksud tempat itu apa? Ya, hasyafah, pucuknya tempat ketika buang air kecil. Pucuknya kalian paham sendiri kan pucuknya ya. Ya kudu sing mbok resiki kudu sing liyane wong sing ngoyo sing utune kono sing mbok resiki sing liyane. Ya enggak mungkin. Paham ya? Tahu ya. Kemudian sofha ini yang menutup. Ya kalau nggak keluar menutup di bagian belakang, jalan belakang. Kalau nggak keluar menutup lah itu loh sing kudu diresiki. Paham ya? Atau Yang top. bahasa IPA-nya anus. Iya, seperti itu ya. Anus ya, poso anus kira. Paham ya? Anus ya. Ngerti ya? Dan itu keduanya, paham? Itulah yang dimaksud dengan tempat. Membersihkan tempat itu di situ. Jadi batunya itu harus bisa membersihkan itu. Paham ya? Wa alla yajifan najis, wa alla yajifan najas di sini ya. Yang ketiga syaratnya adalah hendaknya najis yang keluar tadi itu tidak mengering. Ya. Wis habis buang air besar, tahu-tahu lupa kalau di situ nggak ada batunya. Akhirnya lereng golek sih, moro baru di istinjai. Nggak bisa karena sudah kering. Paham ya? Sudah kering. Habis buang air besar juga seperti itu. Lali karena waktu di rumah pernah bilang juga pas bahas tentang ini. Jalsa kita butuh haro di Ihya Ulumuddin waktu itu beliau bahas seperti ini. Kamu santri, kata beliau. Ojo sampai kau niki menggunakan jeding, kamu sudah ya SPW di kamar mandi udah buang air ya, buang air kecil, buang air besar, gak mau cek. Wis kadung tuh moro-moro gak ada banyune. Kata Umar, jangan. Kamu kalau masuk kamar mandi, delon sih banyune ono apa enggak? Sak kebelet-kebeletmu. Kalau seperti itu. Soalnya kejadian waduh, soalnya iya di pondok kan gitu ah. Di pondok kan kadang-kadang ada kamar mandi sing banyune mili, ono sing banyune entek kan sing mandi orang banyak kita nggak tahu. Jadi pas mlebu kebelet-kebelet, banyune entek atau bangun airnya sedikit, waduh ini mustakmal ngomong mil, akhirnya mamang ya ragu-ragu. Maka Umar pastikan. Umar bilang, dia santri katanya, itu talib ilm, tak akan minal ma. Qabla atas tanji katanya. Sebelum kamu duduk, kamu masuk kamar mandi itu lihat sih airnya umur enggak. Apalagi di bandara. Bandara itu gak ono, baki kamar mandi gak ono, jeding baki gak ada. Selang semua. Ya, selang semua. Di hotel juga kayak gitu, gak ono, selang semua. Ya, wis kadung ya, terus banyune gak iso metu. Seperti ini. Ini kadang keliru. Ini kadang sing gak tau nang hotel, umpamane moro-moro ono apa nang hotel. Waduh. Buang air besarnya duduk. Buang air besarnya itu kan duduk ya. Ininya ya, klosetnya kan duduk. Moro bingung banyune metu kok ndi ya apa cawike. Iya. Harus tahu loh itu ya. Kudu ngerti loh ya. Kalau tombol di sebelahmu. Dan kemudian ada putaran kadang airnya langsung mengarah ke anus tadi itu, langsung bisa bersihkan. Kadang bingung, waduh kena suami ini bingung. Saja nek jeding goleki. Iya, orang sing tas-tasan nang hotel, nang bandara. Tahu ya? Kayak gitu harus dipastikan, harus tahu.
ada lagi di bandara itu, kalau di Turki beberapa bandara sekarang yang harus mulai direnovasi itu semuanya pakai sensor ya. Jadi tanganmu gini betul baru nih wong desa bulan kono pas ngene metu baru nih wedi dikira jin. Iya wedi dikira jin, waduh ini jin kira ya. Itu ya, paham ya. Berarti ya. Yang ketiga, hendaknya najisnya tidak mengering. Ojo sampai najisnya kering baru habis itu pakai batu, nggak bisa. Kalau sudah kering, ta'ayyanal ma, wajib pakai fardhu ain, hukumnya pakai air, nggak bisa. Paham ya? Harus pakai air karena air bisa menghilangkan bekasnya semuanya. Kalau sudah mengering kan berarti tinggal bekasnya tok. Ya garing-garingan ya. Rupanya mungkin ya kalau apa air kencing tinggal bekasnya tok, kering. Paham ya? Seperti itu. Ini syarat yang ke berapa? Ketiga. Paham ya? Gak boleh mengering semua yang keluar itu berupa najis yang keluar dari dua jalan, dua lubang tadi itu gak boleh keluar, gak boleh mengering semuanya. Atau umpamanya mengering sebagian itu, mengering sebagiannya itu gak bisa. Sehingga sekiranya memang batu itu gak bisa mencabutnya, menghilangkan najisnya, menghilangkan rupanya manggilnya. Paham ya? Yang keempat, alayan takil. Nah, ini alayan takil. Maknanya alayan takil ini nggak boleh berpindah. Najisnya tidak boleh berpindah. Jika kita mau istinja dengan batu, najisnya tidak boleh berpindah. Ya apa pindah ini maksudnya? Maksudnya pindah adalah berpindah najis yang keluar tadi itu dari tempat menetapnya, dari tempat menetapnya ketika keluar. Maksudnya tempat menetapnya ketika keluar gimana? Saya gini, ketika kita buang air ya, nah kita buang air, najisnya keluarnya itu kan ada tempat ya, marung-marung kan najisnya metu kan ya. Terus lewis mandek sudah kita umpamanya kencing ataupun buang air besar, kalau sudah berhenti kan moro najisnya menetap kan ya, iya kan ya. Si ono kayak pucuk aneh mana najisnya, tetes gitu ya. Hendaknya ini najis ini enggak pindah dari tempat menetapnya itu. Tempat menetapnya itu tadi ya, enggak pindah. Lek sampai modus titik itu sudah pakai air, harus pakai air. Enggak bisa pakai batu. Paham ya? Paham ya? Seperti itu. Ketika buang air besar juga seperti itu. Buang air besar kan najisnya ada tempat menetapnya kan. Enggak mungkin ya celometan di dinding kan nggak mungkin kan ya. Kalau betul-betul ya, maksudnya like, bisa ngatur tempatnya loh ya kan ya. Nah kalau sampai berpindah dari tempat menetapnya tadi, tempat keluarnya di anusnya pas ya, anus itu mang ya, terus keluar sampai ya meluber gitu, nggak bisa pakai batu karena batu itu mensucikan situnya itu, bukan mensucikan tempat lain. Paham ya? Kan istinja tadi mencucikan, menghilangkan itu tadi kan ya, di kemaluan pas itu kan ya, paham ya? Di tempat menetapnya mas. Berarti ya, maksudnya paham ya, maksudnya tidak berpindah ya. Maksudnya najisnya tidak berpindah itu apa? Tidak berpindah dari tempat menetapnya, yang menetap ketika keluarnya itu kan. Paham ya? Wa alla yatra'a alaihi akhar. Wa alla yatra'a alaihi akhar. Dan hendaknya najis tersebut itu tidak tercampur dengan barang lain. Paham ya? Najisnya tidak tercampur dengan barang lain. Murni najis itu tok, najis yang keluar dari kedua jalan wis itu tok. Entah buang air kecil atau buang air besar. Kalau kencing keluar kencingnya tok, ya. Kalau buang air besar keluar airnya saja. Paham ya? Keluar air. Gak boleh bercampur dengan hal yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ketika di zaman dulu, ketika buang air besar, ya, buang air besar di gurun pasir, ya, tahu-tahu moro angin pas kenceng, tahu-tahu najisnya tadi itu, ya, ketempelan dengan debu-debu. Nah, ini kan tercampur dengan hal yang lain, bukan sesama najisnya, paham ya? Bukan najis yang murni itu sendiri, ngerti ya? Tercampur dengan hal lain, debu itu mana ya, paham ya? Itu yang menyebabkan kalau sudah tercampur dengan hal yang lain, bukan murni najis itu saja, sudah dia harus pakai air, nggak bisa pakai batu ya, apa kan?
pokoknya kencing ya. Habis itu tahu-tahu ada debu, lah nempel kabeh debunya ya, karena masih basah, ya kan ya. Atau buang air besar, masih tambah nempel tambahannya, kelet tambahan kan ya. Terus bersihkannya gimana? Lah ini kerja 2 kali malah, nggak bisa pakai batu saja, harus pakai air. Paham ya? Seperti itu. Kemudian ini makna walayatra ali apa? Nah, yang ke berapa ini? Yang ke-5 ya. Contohnya juga apa? Arak itu keringet. Ya. Kamu pas buang air besar, pas ada keringetnya juga nyampur najisnya, nggak bisa. Karena bukan murni najis itu sendiri, dia tercampur dengan barang lain. Harus pakai air akhirnya, nggak bisa pakai batu saja. Ya. Kemudian syarat yang ke-6 adalah hendaknya najis tersebut tidak melebihi sofha dan hasyafa. Najis tersebut tidak melebihi hasyafa itu apa? Hasyafa itu sing tak sebut memang loh. Ngene wis hasyafa iki sing tak sebut memang itu pucuknya kemaluan yang depan. Pucuknya kemaluan depan, tempat keluarnya kencing, tempat keluarnya air kencing ya. Pucuknya kemaluan depan itu hasyafa. Sedangkan sofha tadi yang disebutkan apa? Anus tadi itu loh ya, yang ketika nggak keluar tuh menutup itu ya. Ya ketika keluar buka kayak itu ya. Itu namanya sofha. Nah, ketika kita mau istinja dengan batu, salah satu syaratnya diperbolehkan istinja dengan batu itu apa? Yang ke-6 adalah syaratnya najis tersebut itu nggak boleh melebihi hasyafah tadi. Ya, pucuknya di sini mamanya ya, pucuknya bagian depan ya, bagian yang jalan depan. Ya, pucuknya di sini, mamanya. Pucuknya mamanya ukurannya segini ya, umpamanya. Kemudian ketika kencing, najisnya melebihi sampai segini, turun sampai segini, nggak bisa, paham ya? Nggak bisa. Lawan tadi sudah kita bahas, nggak boleh berpindah. Maksudnya berpindah najisnya itu apa? Nggak boleh berpindah dari tempat menetapnya. Tempat menetap aja nggak boleh, walaupun nggak melebihi sampai hasyafah, sampai pucuknya. Apalagi sampai pucuk, sampai nang pucuknya nggak boleh. Paham ya? Ngerti ya? Seperti itu juga ketika buang air besar. Paham ya? Seperti itu juga ketika buang air besar. Ya. Umpamanya buang air besar, tahu-tahu kotorannya itu melebihi anusnya tadi, melebihi tempat yang menutup tadi ketika atau membuka tadi ketika keluar kotorannya. Lebih ya. Gak terasa kalau lebih ya. Gak bisa, dia harus pakai air. Paham ya? Pakai batu tok gak bisa, harus pakai air. Paham ya? Kemudian wa alla yusibahuma, dan hendaknya ketika dia itu buang air kecil atau besar, hendaknya najis tersebut tidak terkena air. Ya, alla yusibahu, hendaknya najis tersebut tidak terkena Air. Ayo saiki sudah siap-siap batu, ya. Habis itu tahu-tahu najisnya kena air, terkena air. Terkena airnya ya najisnya terkena air maksudnya apa? Bukan najis yang sudah dibawa, bukan najis yang sudah berpisah dari lubang itu tadi, tapi najisnya masih posisi di 2 jalan tadi ya, di 2 tempat tadi, lubang depan dan lubang belakang. Tahu-tahu terkena air, kena banyu, cipratan banyu atau apa, ya sudah nggak bisa pakai batu lagi karena air ini cepat malah menyebar najis, ya. Paham ya? Karena air kan cepat nyebar, walaupun air yang kena cuma setetes kok. Pas dioles pakai batu nanti airnya ke sini, najis ke sini juga akhirnya. Paham ya? Ngerti ya? Jadi nggak boleh najis yang masih di tempatnya itu tercampur atau terkena air, nggak boleh. Ya. Terkena barang lain aja nggak boleh, terkena air juga nggak boleh. Jadi murni najis itu najisnya tok. Ngerti ya? Kemudian syarat yang terakhir, walaupun umpamanya ya, walaupun air tersebut itu nanti mau digunakan, umpamanya najisnya yang masih menempel, masih melekat di 2 lubang, di 2 jalan tadi itu, walaupun najisnya tadi itu masih walaupun airnya itu nanti
yang mengenai najis itu memang sengaja disiapkan untuk menyuci lagi. Kan sunahnya tadi sudah saya sebutkan, afdolnya pakai batu dulu, habis itu pakai air, dua-duanya dijadikan satu paling afdolnya. Walaupun banyu ini memang sebut niat tidak kayak nyuci ini kok aja nih. Enggak, kalau sudah kena banyu wis kayak banyu, ojo kayak matu. Paham ya? Ngerti ya? Ataupun kalau pakai batu tetap harus pakai air. Intinya kudu banyu. Pakai batu tok nggak bisa. Paham ya? Soalnya sudah terkena air. Kemudian antakunal ahjaru tahiratan. Di sini hendaknya menggunakan batu-batu yang suci. Hendaknya menggunakan batu-batu yang suci. Maksudnya apa? Ya. Batu yang kita gunakan untuk beristinja tadi itu harus suci, maka nggak sah hukumnya ketika kita bersuci menggunakan batu yang najis atau hal yang najis. Ya. Kayak tadi di awal-awal pembahasan sudah saya sebutkan kan yang dimaksud dengan batu itu apa yang diperbolehkan istinja. Batu bata boleh nggak? Ada kriterianya, tapi apa bedanya? Syarat tersebut itu keras, suci dan bisa membersihkan, kemudian tidak mulia. Itu syaratnya. Batu akik mulia, batu intan, batu permata mulia. Paham ya? Ngerti ya? Kemudian kali itu bisa mensucikan. Ya, tadi umpamanya terlalu licin, nggak mensucikan nggak bisa. Ya, kamu pakai tekelnya licin lah. Ya, pakai tekel keramik ini licin lah. Pakai gelas istinjaknya. Ya, pakai gelas ya. Bentuk gelingi, geling lah sepecah-pecah gelas sih berbentuk gelas kayak gini loh. Nah, pucuk-pucuknya pakai istinja nggak bisa karena ini licin, lunyu ya. Nggak bisa kalau paham ya kan? Jadi syaratnya tadi adalah menggunakan batu yang suci. Ya apa maksudnya? Ya saya sebutkan tadi kan, tak ulangi lagi. Menggunakan 3 batu itu maksudnya menggunakan 3 sentuhan. Walaupun satu batu tapi dengan 3 sentuhan ini itu sah. Asal setelah bagian yang sini, sisi yang sini umpamanya batunya disentuhkan, kemudian sisinya satunya lagi sini. Paham ya? Paham ya? Yang penting tidak najis, itu tadi maksudnya. Terakhir, maksudnya syarat yang terdapat yang terakhir itu seperti itu. Paham ya? Ada 8 syarat, sudah paham semua. Paham semuanya. Insya Allah diamalkan. Paham ya? Diamalkan. Amalkan kita bersuci menggunakan air dan batu. Batunya dulu, kemudian air. Ini yang paling afdolnya istinja. Walaupun seumur hidup sekali. Paham ya? Sunnah banget itu. Paham ya? Sunnah banget. Sudah paham kan tadi syarat-syaratnya menggunakan dengan batu? Ya. Pokoknya diiling-iling. Ya coba ambil batu. Ya. Orang pisan tok gini, langsung pakai air. Ya kamu sah istinjamu, tapi sahnya bukan dengan batunya. Sahnya dengan airnya. Walai airnya ngilang kabeh. Ya. Teteane saya bebas ya. Ya paham ya. Tapi kita pakai yang syarat-syarat ini tadi loh ya. 3 kali sentuhan harus itu seperti ini, najisnya nggak boleh ya. Makanya intinya memang apa saya sebutkan tadi, jangan buang air kecil sambil berdiri. Wis ya, coba yo ngadeg rek. Paham ya? Buang air kecil sambil berdiri nggak boleh. Itu sapi itu, ya anjing seperti itu, sapi kayak ngono, wedhus kayak ngono. Ya, wong enggak, enggak. Paham ya? Makruh. Hukumnya makruh. Bahkan sangat dimakruhkan. Karena apa? Nabi SAW bersabda, "Amatu adzabil qabr minal baul." Paling banyaknya azab kubur itu, azab kubur yang menimpa umatku itu paling banyaknya karena urusan kencing. Nguyuwe gak ngena, akhirnya istinjanya nggak tahu dia gimana. Ya, kencingnya dia nggak tahu gimana. Ya, pas kencing berdiri, akhirnya kencingnya nyiprat-nyiprat, diabaikan aja, dia nggak hati-hati. Sholat pakai baju yang najis akhirnya, nggak sah. Akhirnya dia diadab sama Allah gara-gara sholat imam ini nggak sah. Atau
Dia kencing tapi dia nggak ngerti cara bersucinya. Paham ya? Kurang bersih, nggak istibrak dulu. Makanya kalau kita kencing, kita buang air, terutama kencing, ya. Ketika sudah selesai keluar semua airnya, ojo langsung berdiri langsung disucikan habis itu berdiri ya selesai. Enggak. Diam dulu sebentar. Ketika sudah keluar semua, sekiranya kamu ngira oh ini semari misalnya, kencingnya udah selesai, tuntas. Berarti diam sebentar, kemudian istibro ini menuntaskan, dilintek mau ya. Gimana supaya nggak tersisa? Kadang-kadang ketika kita buang air kecil itu masih tersisa. Si ono nyantol sih kan. Ketika kita berdiri moro betul. Nah itu. Paham ya? Iya kan? Itu orang yang nggak istibro, orang yang nggak menuntaskan kencingnya itu banyak yang diadab. Walaupun dia sholat, tapi nggak sah kok. Iya. Paham ya? Kadang-kadang ketika berdiri keluar lagi, sing nyantol di tempat keluarnya kencing tadi itu ya. Tapi dia nggak ngerasa kalau itu keluar lagi. Jadi nggak kerasa, soalnya keluar sedikit. Akhirnya itu tetap dihukumi najis dan sholatnya nggak sah. Paham sekalian ya? Paham semuanya ya? Makanya ketika kita sudah kencing, kerasa, wah harus mari. Ya, sudah selesai, duduk sebentar sambil berdiam kalau laki-laki. Kalau mah ya coba banter-banter banter dicuding, kalau mah ya. Itu membantu untuk menuntaskan juga. Dorong. Paham ya? Paham ya? Atau dibuat berdiri tapi duduk lagi habis itu disucikan. Seperti itu ya. Jangan langsung disucikan, harus dituntaskan betul-betul. Paham? Nabi SAW pernah melewati suatu kuburan di kota Madinah. Akhirnya Nabi berhenti sebentar dan Nabi mengatakan kedua penduduk kubur ini, satu yang ini sama yang satu ini, dua-duanya sedang diadab oleh Allah. Kenapa ya Rasulullah? Amal awal. Yang pertama, dia diadab oleh Allah karena dia itu sering ngedu wong ya, sering mengadu domba orang, ya musibainan nas bin namimah. Sering jual omongan sehingga orang terprovokasi akhirnya gelut. Seperti itu. Yang pertama, jelas orang seperti itu jelas memang diadab. Yang kedua, bahkan la yastabri'u minan bawl. Yang kedua, dia itu ketika di dunia nggak pernah menuntaskan ketika dia kencing, ketika dia buang air kecil, nggak pernah menuntaskan. Ya, wis kerasa sekiranya mari langsung ngadeg, padahal ada yang nepes waktu itu masih dia nggak tahu. Paham ya? Hati-hati. Jadi ya, Nabi Sallam sudah ngasih kita anjuran. Makanya kita santri itu mengerti ya, mengerti cara-caranya ya Allah, ya mensucikannya gimana supaya kita nggak salah semua. Paham ya? Seperti itu. Alhamdulillah malam hari ini Allah sudah mengajarkan kita, memberi pemahaman kita salah satu bab atau salah satu pembahasan dalam ilmu agama yang memang betul-betul Allah anjurkan kita wajib hukumnya untuk menimba ilmu tersebut, mencari dan memahami ilmu tersebut. Paham ya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah itu berkehendak kebaikan untuknya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka orang tersebut akan difahamkan oleh Allah di dalam perkara agamanya. Berarti kita ini sih dikersoi ambek Gusti Allah, kersani api sih ambek Gusti Allah. Kita ini masih dikarepi api ambek Gusti Allah ya. Karena Allah memahamkan kita dalam pemahaman agama. Paham ya? Lek wong iki wis gak dikersani ambek Gusti Allah ya wis gak ngerti agama, gak ngerti apa cara. Paham ya teman-teman sekalian? Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup pengajian ini, ya sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kurang lebihnya, ya. Kalau ada tambahan juga atau pertanyaan, monggo silahkan. Monggo. Allah Ta'ala. Paham semuanya ya? Jika ada yang bertanya, saya nggak paham. Paham gak kamu maknanya? Pak Guru minta kok ngene. Maknanya hendaknya najisnya itu tidak berpindah. Maksudnya berpindah apa? Tidak berpindah.
Iya kok. Tidak berpindah. Tidak berpindah. Ayo, siapa yang bisa jawab tidak berpindah? Gimana? Tidak berpindah. Apa tuh? Tidak berpindah apa tuh? Tidak berpindah najis tersebut dari tempat menetapnya. Dari tempat menetapnya. Paham ya? Jadi kalau ketika keluar selesai kan masih basah dan basahnya di tempat menetapnya itu. Paham ya? Paham ya? Hendaknya dia tidak berpindah dari tempat menetapnya. Jangan sampai beler ke bawahnya, enggak, tetap di tempat menetapnya. Baru bisa pakai batu. Kalau sudah pindah sedikit, berpindah sedikit nggak bisa. Apalagi kalau sampai melebihi pucuknya tadi ya, hasyafah dan safha. Paham kan? Ngerti ya? Maksudnya dengan 3 batu itu apa? 3 usapan atau 3 sentuhan. Paham? 3 usapan harus dengan 3 bagian, bukan 1 bagian tok. Ya. 1 sisi batu tok ya, nggak bisa, harus 3 bagian. Paham ya semuanya? Besok minggu depan kita membahas tentang apa ini? Ya, Bismillah. Soal Indonesia Kafmu idha yastanji bil warqati syajar. Tadi sudah saya sebutkan kriteria umumnya. Hendaknya beristinja dengan apa tadi? Batu. Yang kriterianya tadi loh. Biar tisu keras, habis itu suci, kemudian bisa mengangkat najisnya, menghilangkan najisnya, tidak mulia kan ya. Kalau dengan istinjanya dengan daun-daun gimana? Tergantung daunnya, daunnya memang bisa mengangkat, boleh seperti tisu. Tisu boleh, paham ya? Meskipun bukan batu ya Ustaz. Meskipun bukan batu, tisu boleh. Kalau umpama Asal dia itu berwujud dan gak lembek. Batu, daun kan ada yang daun yang keras. Kayak daun pisang lah, ini lah lunyu nggak iso, nggak bisa. kalau tisu basah gitu Ustaz. Tisu basah nggak bisa. Ya karena basah. Karena najisnya akan bercampur dengan hal lain, yaitu basahnya itu tadi, airnya itu tadi. Tisu basah nggak bisa. Jadi untuk daun itu tergantung daunnya Ustaz. Kalau keras Ya, pokoknya sifatnya kriterianya memasuki itu satu, memasuki batu kan nggak mesti batu. Jadi batu kali, batu kerikil, batu bata, kreweng boleh. Kreweng bukan batu, cuma boleh karena dia sifatnya keras, suci, kemudian bisa mengangkat. Kayu bisa. Istinja dengan kayu bisa. kalau sama Cor-coran. Maka dengan cara kan. Kok pecah coran. Boleh, yang penting ya, keras. Intinya di situ. Paham ya? Cuman orang dulu kan sering pakai batu, makanya yang digunakan bahasanya itu batu. Paham ya? Orang dulu kan pakai batu. Batu lah watu kayak apa sih ya? Paham ya? Ada yang tanya? Apa Din? Tanya apa Din? Tanya apa? Tapi maksudnya dengan tiga usapan tadi, 3 sentuhan tadi itu syarat
itu apa namanya syarat tersedikitnya sentuhan, paling sedikitnya sentuhan. Seandainya dengan 3 sentuhan masih belum bersih, ditambahi lagi 4 sentuhan, paham ya? Ya 3 sentuhan ini paling minimal, nggak bisa 1 sentuhan atau nggak bisa, ngerti ya? Ya. Tadi saya sebutkan seandainya pakai batu satu, kemudian pakai satu sisi batu itu tok, boleh apa enggak? Boleh, asal batunya tadi setelah satu usapan kan najis ya. Nah, sebetulnya kan pakai yang satunya lagi ya, tapi pakai satu ini terus boleh nggak? Asal satu sepisan usapan, sekali usapan disucikan dulu ya pakai air, baru dipakai lagi ya kan ya. Tapi nggak langsung dipakai, pas masih basah nggak bisa langsung dipakai, nunggu kering dulu. Karena kalau basah air yang di sini kena najis ini, nggak bisa najisnya kena dengan yang lain, paham ya? Zaman dulu wah pergi jauh itu ya nggak bisa. Ada apa namanya syarat-syarat atau adab-adab ketika seseorang mau buang air di mana? Bukan di kamar mandi. Buang air di perjalanan, buang air di gurun pasir. Ada adab-adabnya, gak moro langsung dodok, ngono enggak bisa ya, karena kita pertama di Bidatul Hidayah disebutkan idarat antak bihajatak, kalau kamu sudah ingin membuang hajatmu, maksudnya buang air besar, fabta'id an uyunin nazirin, hendaknya kamu menjauh dari pandangan-pandangan orang. Sekiranya waduh mau gak delok, paham ya? Ini pernah dulu awal saya berangkat ke Tarim itu akses perjalanan masih lewat Oman, karena Oman waktu itu terbuka dan penerbangan Yaman ditutup. Akhirnya sekarang bisa penerbangan Yaman langsung ya, bisa langsung lihat Seoul. Dulu nggak bisa ya, bisa. Sekarang cuma satu-satunya itu sudah Seoul, karena Oman sekarang masih ditutup. Bandara Oman sampai sekarang masih pandemi ditutup. Sorong ya. Zaman dulu lewat Oman, jadi biayanya lebih murah waktu itu untuk tiket itu ya. Pas lewat Oman sampai ke Solala ini perbatas Oman tapi masih perbatasan ini, Solala ini perbatasan sama Yaman pas. Tapi perbatasannya ini gak moro langsung kota gitu, enggak. Solala ini jalan ya, kemudian di padang pasir jauh banget sampai keluar perbatasan Solala. Keluar perbatasan Solala masuk perbatasan Yaman ini padang pasir lagi ya. Gak moro langsung kota, enggak. Jalan lagi sampai jauh baru langsung kotanya. Waktu itu perjalanan di situ ada salah satu rombongan kita yang kebelet mau buang air kecil. Akhirnya dia bilang ke pendamping kita ya, ustadz yang mendampingi kita, saat saya mau turun dan mau belet. Akhirnya turun bawa air waktu itu, pakai air, paham ya? Air aqua, paham ya? Air minum ya. Seperti itu. Harus jauh dari pandangan orang. Kemudian salah satu adabnya ketika mau buang air itu jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu adabnya. Paham ya? Makanya kalau punya kamar mandi itu lek iso kloset WC-nya itu aja madhep kiblat. Kamu pas dodok aja madhep kiblat. Paham ya? Kalau bisa.
Tapi ulama juga ada yang mengatakan kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Tapi kalau bangun rumah jangan sampai madhep kiblat. Para ulama mengatakan nggak apa-apa karena apa? Karena kamar mandi itu sudah tertutup. Lek zaman biyen lah terbuka ya. Nang kali lah terbuka alosan. Madhep kiblat ya wis kiblat ngono isane. Kalau tertutup kamar mandi sekarang kan tertutup, terhalang kiblatnya sama tutupan tadi. Paham ya? Ngerti ya? Nggak boleh madhep kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat. Juga ada yang mengatakan salah satu adabnya itu ketika buang air kecil nggak boleh buang air di lubang. Ya, ketika di padang pasir di lubang ya. Ono bolongan kon ngoyo ndek kono. Karena apa? Ditakutkan kalau itu lubang ada hewannya, maka kamu menyakiti hewan tersebut, mengganggu hewan tersebut, dan hewan tersebut bisa menyakiti kamu. Kon moro dintup ya. Ya, dipatuk kamu nanti sama ular atau kalajengking ya. Paham ya? Itu. Ngerti ya? Juga nggak boleh kalau ada air genangan ya. Apa? Hendaknya ketika kita kencing itu tadi di padang pasir, jangan langsung buang air atau buang air kencing di batu. Ya, pas kencing itu mang air kencingnya langsung natap ke batu, jangan. Karena ijtinaban minar rasyas, menghindari cipratan-cipratannya itu loh ya. Jadi kalau kencing di pasir kan langsung meresep gitu kan ya, paham ya? Nah, itu termasuk adab-adab di Bidatul Hidayah disebutkan harus kita tahu. Soalnya gak ngerti loh moro-moro pas keluar ya apa ya perjalanan ya. Ada yang pernah gunung Udin ya, gunung naik gunung. Jadi kalau naik gunung membuang air kalian harus paham. Kadang kan wong numpak naik gunung ya, gunung wis gak ngurus sholatnya, gak ngurus ibadah ya. Ini gak boleh ini. Dia bukan nyari kesenangan, itu nyari kesusahan itu. Paham ya? Siap-siap air kayak gitu kalau ke gunung. Siap-siap air buat wudunya. Paham ya? Ada yang bertanya kan enggak? Apa Din? Oh tak kira ditakon Din. Kita sebelum kita akhiri, kita kirim Fatihah ya untuk salah satu Habib di Malang yang baru meninggal dunia, Habib Sepuh di kota di Malang, di Lawang tempatnya, di Muhammad bin Abdullah Ba'abud. Beliau orang sepuh, masya Allah. Kakeknya ya kakeknya Husin PSA. Beliau masya Allah orang bertemu dengan orang-orang sebelum beliau, bertemu dengan Habib Muhammad Ba'abud, Darul Nasihin, Abdul Fakir, banyak lagi yang beliau jumpai. Alhamdulillah Al-Fakir pernah tasyarrafat uyuni di ru'yatih. Saya pernah memandang beliau satu kali, alhamdulillah. Ini orang masya Allah, orang masya Allah, Habib Muhammad bin Abdullah Ba'abud Lawang. Tadi pagi beliau meninggal dulu. Dan juga tadi pagi itu haulnya Syekh Abdullah Abdun, gurunya Buya Hasan, guru kita. Corone iki mbah ya awake, mbahnya gitu. Ya buyut ya, nang gurumu satadi menang buya nang ya buyutmu ya. Masya Allah. Alhamdulillah kita nyambung berarti ya. Dan antum-antum semua ini masih punya kesempatan untuk bisa langsung ngambil ke Buya Hasan. Paham ya? Walaupun kamu belajar bahasa talim, tapi kamu bisa langsung dapat ijazah dari Buya Hasan, langsung dari Buya Hasan. Dan itu banyak seperti itu. Al-Habib Salim bin Habib
kakeknya Umar. Habib Salim bin Hafid. Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Salim bin Hafid itu beliau muridnya siapa? Beliau muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid yang ngarang Maulid Duror. Kakeknya Umar itu muridnya beliau langsung. Paham ya? Dan Habib Ali Habsyi ini ngambil sanad keilmuan dan beliau juga muridnya siapa? Muridnya gurunya yang ngambil sanad dari beliau itu. Beliau muridnya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini gurunya Imam Habsyi dan juga Imam Ali Al-Habsyi ini juga mengambil sanad ke beliau. Cuman Habib Salim bin Hafid ini nututi gurune Habib Ali Habsyi, nututi gurune kayak antum sekarang nututi Buya. Jadi akhirnya Habib Salim bin Hafid kakeknya Umar ini yo belajar ke Habib Ali Habsyinya dan belajar ke gurunya juga, ngambil sanadnya ke gurunya juga. Jadi sanadnya beliau ini meloncat, paham ya? Makanya sanadnya yang tertinggi di Hadramut itu sanad Alinya itu ditarif sanad yang tertinggi itu sanadnya Habib Ali Masyhur, kakaknya Umar. Karena Habib Ali Masyhur nututi mbahe, langsung ngambil ke mbahnya. Dan banyak langsung Habib Salim bin Hafid ini kakeknya ini langsung ngambil ke gurunya Imam Habsyi, padahal gurunya itu ya paham ya? Karena usianya panjang waktu itu beliau. Kalau Umar sanadnya masih melewati abahnya dulu. Melewati abahnya karena enggak nututi mbahe, nututi abahnya. Yang lewati abahnya lewat kakeknya, baru masih ada selisih satu sama Imam. Paham ya? Kalian juga bisa langsung ambil ke Buya Hasan, minta kapan-kapan ya. Paham ya? Mulia kalian kalau punya ilmu, mulia betulan kalian mulia kalau punya. Tadi pagi itu halnya Syekh Abdul Abdun, gurunya Buya Hasan di Darut Tauhid, Pondok Darut Tauhid. Kemudian juga tadi pagi itu halnya Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid Brani, Probolinggo, seorang wali. Beliau asalnya itu dari Wadi Ahmad, sama seperti Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ya, Habib Soleh Tanggul itu asalnya dari Wadi Ahmad di Hadramaut. Ya, saya pernah ziarah ke tempatnya di situ. Ada masihan rumahnya Habib Soleh Al-Hamid di situ, ada rumah keluarganya. Terus datuknya itu wali, datuknya Habib Soleh Al-Hamid itu wali, namanya Habib Soleh bin Abdullah Al-Ala. Ada salah satu, Habib Soleh Al-Hamid ya namanya juga Soleh Al-Hamid. Ada juga di Wadi Ahmad itu ada dua makam yang ada kubahnya, wali-wali semua. Makam yang duanya wali-wali semua. Ya. Habib Husain bin Hadi Al-Hamid yang tadi itu hal di Probolinggo, ikut teko nang Probolinggo, datang ke Brani, nggak bisa bahasa Madura, kan di situ ngomongnya bahasa Madura Probolinggo, bahasa Araban. Tapi subhanallah, datang ke sana, kok iso otomatis mau Madura. Wali, paham ya? Paham? Seperti itu, paham ya? Lah wali songo biar dakwah gimana? Ono sing terjemahno zaman biyen wali songo. Umar sekarang dakwah kemana-mana kan ada penerjemahnya. Zaman biyen wali songo ono sing terjemahno. Mau Indonesia wis ono sing bahasa Arab apa piye? Kan kita enggak tahu. Paham ya? Semoga kita dapat keberkahan beliau. Amin. Amin. Semoga usah dipatahin. Kita patahin sama-sama ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Husain bin Hadi Al-Hamid Syekh Abdul Abdul wal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad wa bin Muhammad bin Abdullah Ba'ud wa usulihim wa furu'ihim thumma ila arwah jami' masyayikhina jami' risal rijal asanidina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usulihim wa furu'ihim an Allah yakfirhum wa yarhamhum wa fi darajatihim fil jannati wa mathubatihim wa yanfa'una bihim wa yu'idhu alaina min waidati hasanatihim وينفعنا بهم ويعيب علينا من بركاتهم واسرارهم ونارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وكما وأسلافنا وأبائنا رجال صالحون ونختم هذه الجلسة مثل ما نواه سيدي الحبيب محمد بن حبيب سيد المسابقين سيد الحبيب علي وجيب مشايخنا ويدخلنا في حجته وخلقنا بأخلاقهم اختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير في العافية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
kalau numpang